Ada sebuah cerita nih, yang usianya udah 2000 tahun lebih, tapi gaungnya tuh masih kuat banget sampai sekarang. Ini adalah kisah tentang sebuah pawai, seorang raja dan satu seruan yang mengubah segalanya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng cerita di balik Minggu Palma ini. Oke, sebelum kita mulai, coba kita berandai-andai sedikit ya. Bayangin deh, orang paling penting di negara kita, presiden misalnya, mau datang ke kota kita. Kira-kira perayaan kayak gimana sih yang bakal kita siapin buat menyambutnya? Pastinya bakal ada pawai yang super meriah kan? Jalan-jalan utama ditutup, terus penuh sama lautan manusia yang udah nungguin di pinggir jalan. Semuanya nggak sabar pengen lihat. Suasananya pasti udah kerasa dari jauh. Ada suara marching band yang megah, trompet sahut-sahutan, ribuan bendera kecil dikibarin di mana-mana. Belum lagi konveti warna-warni yang ditembakin ke udara, pokoknya suasana pesta banget. Dan akhirnya rombongannya kelihatan. Setelah iring-iringan mobil pengawal dan para pejabat, muncullah mobil utamanya. Mobil hitam mewah yang atapnya terbuka. Di atasnya, sang pemimpin berdiri sambil melambaikan tangan ke semua orang yang menyambut. Puncaknya, ya tentu saja, waktu semua orang yang datang teriak bareng-bareng, "Hidup Presiden! Hidup!" Semuanya itu tentang pertunjukan kekuatan, kehormatan, ya pokoknya kemegahan yang luar biasa. Oke, sekarang coba simpan gambaran kemegahan tadi baik-baik. Soalnya, sekitar 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, ada juga loh pawai buat menyambut seorang raja. Tapi, pawai yang satu ini benar-benar kebalikannya, jauh banget dari yang kita bayangin tadi. Nah, inilah kisah masuknya Yesus ke Yerusalem, sebuah parade yang kayaknya sengaja menjungkir balikan semua gambaran kita tentang gimana cara seorang raja disambut. Ini adalah cerita tentang seorang raja yang sama sekali tidak terduga. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Kontrasnya itu jelas banget. Di satu sisi, ada mobil mewah, simbol status. Di sisi lain, raja ini malah datang naik seekor keledai. Di satu sisi, ada pengawal dan pejabat penting. Di sisi lain, yang mengiringi cuma rakyat biasa. Simbol kekuatan militer? Nggak ada. Diganti total sama simbol perdamaian. Beda banget kan? Dan kira-kira beginilah gambarannya. Nggak ada tuh yang namanya karpet merah. Justru sebaliknya, orang-orang di sana menghamparkan jubah dan pakaian mereka sendiri di jalanan yang berdebu. Mereka juga motongin ranting-ranting pohon palem, terus ditebarin sebagai tanda hormat. Sebuah penyambutan yang spontan, tulus, dan benar-benar dari hati. Jadi, kenapa harus keledai? Kenapa bukan kuda yang gagah? Nah, pilihan ini sama sekali bukan kebetulan loh. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat. Ada pesan yang dalam banget di baliknya. Coba yuk kita bedah maknanya. Dan disinilah kuncinya. Apa yang Yesus lakukan ini ternyata mengenapi sebuah ramalan kuno. Gini, pada zaman itu, kalau ada raja yang naik kuda, itu artinya dia datang untuk berperang, untuk menaklukkan. Tapi, kalau raja naik keledai, itu tandanya dia adalah raja damai. Pesannya jelas banget. Dia datang bukan dengan pedang, tapi dengan kerendahan hati. Ironisnya, perayaan yang penuh sukacita ini, yang kita kenal sebagai Minggu Palma, justru jadi gerbang pembuka. Gerbang menuju pekan yang paling kelam, paling penting, sekaligus paling dramatis dalam sejarah kekristenan, Pekan Suci. Nah, di sini kita bisa lihat perjalanan emosi yang naik turun drastis selama seminggu itu. Dimulai dengan sorak-sorai perayaan yang meriah, lalu berbelok tajam ke penangkapan dan pengkhianatan. Jatuh ke titik terendah waktu penyalipan, sebelum akhirnya melesat naik menuju kemenangan mutlak lewat kebangkitan. Benar-benar seperti roller coaster. Di tengah semua simbol dan drama yang terjadi, ada satu kata yang terus-menerus diteriakkan oleh kerumunan orang banyak. Satu kata yang merangkum semua harapan dan doa mereka hari itu. Kata itu adalah Hosana. Inilah seruan yang menggema di jalanan Yerusalem waktu itu. Hosana! Sebenarnya apa sih artinya? Hosana itu secara harfiah artinya, selamatkanlah kami sekarang. Jadi ini adalah sebuah permohonan yang mendesak, tapi sekaligus juga sebuah pekik pujian. Dengan kata ini, mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, sang penyelamat yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sebuah kisah tentang Raja Damai yang lebih memilih keledai daripada kuda perang. Yang disambut dengan teriakan "Selamatkan kami". Tapi hanya beberapa hari kemudian, teriakan yang sama berubah menjadi "Salibkan dia". Nah, setelah 2000 tahun berlalu, apa ya makna pesan tentang harapan, kerendahan hati, dan kekuatan dalam kelembutan ini untuk dunia kita sekarang? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.